Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilatul Khalifi dengan nomor NIM 430102000140 dari kelas 1 KPIE Fakultas Dakwah. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai awal perpecahan dalam umat Islam. Awal mulainya perpecahan golongan dalam umat Islam. Perpecahan besar Islam pertama kali dimulai dari masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Pada masa itu terjadi persengketaan politik antara kelompok Ali, pemimpin pada masa itu, dengan kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan. Persengketaan itu dalam sejarah Islam dikenal dengan sebutan Perang Siffin. Pada masa Nabi Muhammad SAW, umat Islam bersatu. Mereka dalam satu kaidah dan satu syariat. Jika terdapat hal-hal yang diperselisihkan di antara para sahabat, mereka mengembalikan persoalannya kepada Nabi. Maka penjelasan beliau itulah yang kemudian menjadi pegangan dan ditaati oleh para sahabat. Awal mulanya perselisihan dipicu oleh persoalan politik yang ada kaitannya dengan peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan, yang berbuntut pada penolakan Muawiyah atas kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Juga mengenai ilmu kalam yang muncul pertama kali adalah persoalan siapa yang disebut keluar dari agama Islam dan siapa yang tetap beragama Islam. Dalam sejarah Islam diterangkan bahwa perpecahan golongan itu mulai memuncak setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Sebagaimana dikatakan oleh Hudayribik, hal itu yang menjadi sebab perpecahan pendapat kaum muslimin, yaitu satu golongan yang dendam atas Utsman bin Affan, dan mereka adalah orang-orang yang membaiat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan satu golongan yang dendam atas terbunuhnya Utsman, dan mereka adalah golongan yang mengikuti Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Setelah peristiwa terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, perpecahan semakin memuncak sehingga terjadilah perang Jamal, yaitu perang antara kubu Ali dan kubu Aisyah, dan perang Siffin, yaitu perang antara kubu Ali dengan kubu Muawiyah. Berawal dari itulah akhirnya timbul berbagai aliran dalam umat Islam. Masing-masing kelompok juga terpecah belah menjadi beberapa kelompok. Di antaranya yakni Khawarij, ialah satu sekte atau aliran pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar meninggalkan barisan karena kedua Murji'ah adalah orang yang menunda akan penjelasan kedudukan seseorang yang bersengketa, yakni Ali dan Muawiyah, serta pendukungnya masing-masing hingga hari kiamat kelak. Ketiga Syiah, yaitu yang tetap mendukung dan mencintai Ali dan keluarganya. Sedangkan Khawarij memandang bahwa Ali, Muawiyah, Amr bin As, dan Abu Musa al-Asy'ari dan orang-orang yang menerima arbitrase tahkim adalah kafir, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, penggalan surat Al-Maidah ayat 44. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Dari ayat inilah mereka mengambil kesimpulan la hukma illa lillah, bahwa tiada hukum selain dari hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Umat Islam terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok netral, moderat yang tidak memihak siapapun, kelompok Ali bin Abi Thalib, kelompok Muawiyah. Perbedaan antara aliran Mu'tazilah dengan Asy'ariyah. Bagi Mu'tazilah, moralitas adalah sebuah tindakan rasional manusia dalam melihat mana yang baik dan mana yang buruk, tidak semata ditentukan oleh tuntutan agama. Aliran Mu'tazilah yang bercorak rasional mendapat tantangan keras dari golongan tradisional Islam, terutama golongan Hambali, yaitu pengikut-pengikut mazhab Ibnu Hambal. Problematika kebebasan kehendak menurut aliran Mu'tazilah berkaitan erat dengan prinsip keadilan Tuhan. Yang mereka kembangkan, Mu'tazilah yang berprinsip keadilan Tuhan menyatakan bahwa Tuhan itu adil dan tidak mungkin berbuat zalim dengan memaksa kehendak kepada hamba-hambanya, kemudian mengharuskan hamba-hambanya untuk menanggung akibat perbuatannya. Sedangkan Asy'ariyah berpandangan sebaliknya, bahwa moralitas berada di bawah kontrol Tuhan, atau dengan pengertian lain moralitas itu mengandaikan agama. Aliran Asy'ariyah memiliki dua corak pemikiran yang kelihatan berlawanan tetapi sebenarnya saling melengkapi. Di antaranya, pertama, ia berusaha mendekati orang-orang aliran fikih Sunni, sehingga ada yang mengatakan bahwa ia bermazhab Syafi'i, yang lainnya mengatakan ia bermazhab Maliki, yang lainnya lagi mengatakan bahwa ia bermazhab Hambali.
Kedua, adanya keinginan menjauhi aliran-aliran fikih. Al-Asy'ari menentang kerasnya mereka yang mengatakan bahwa pemakaian akal pikiran dalam soal-soal agama atau membahas soal-soal yang tidak pernah disinggung Rasul adalah salah. Sahabat-sahabat Nabi sendiri sesudahnya wafat banyak membicarakan soal-soal baru dan mereka tidak disebut orang-orang sesat atau bid'ah. Maksudnya ia mengingkari orang-orang yang berlebihan dalam akal pikiran, yaitu golongan Mu'tazilah. Perkembangan ilmu tauhid dari klasik ke modern. Ilmu tauhid atau kalam klasik adalah teologi Islam yang pokok pembahasannya lebih cenderung kepada pembahasan tentang ketuhanan. Ilmu tauhid atau kalam modern adalah sebuah sudut pemikiran dalam agama Islam yang dibangun atas keyakinan bahwa kemajuan ilmiah dan wawasan modern mengharuskan reinterpretasi atau pemahaman ulang terhadap berbagai doktrin ajaran agama tradisional. Pemikiran kalam modern Muhammad Abduh Syekh Muhammad Abduh, nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah. Dilahirkan di desa Mahalat, Nasr di Kabupaten Buhairah, Mesir pada tahun 1849 Masehi. Bagi Abduh, di samping mempunyai daya pikir, manusia juga mempunyai kebebasan memilih yang merupakan sifat dasar alaminya. Jika sifat dasar ini dihilangkan dari manusia, maka dia bukan lagi manusia, melainkan makhluk lain. Manusia dengan akalnya mempertimbangkan akibat perbuatan yang dilakukannya, kemudian mengambil keputusan dengan kemauannya dan mewujudkan perbuatannya dengan daya yang ada dalam dirinya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.